12 hal yang diperbolehkan ketika berpuasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Agar puasa Ramadan kita tidak sia-sia, maka kita dituntut untuk mengetahui berbagai ilmu, termasuk hal-hal yang masih dibolehkan dilakukan saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam yang mulia ini. Berikut adalah 12 hal yang masih diperbolehkan ketika berpuasa Ramadan. Pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Dari Aisyah dan Ummu Salmah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar atau waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1926. Yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Adapun menggunakan pasta gigi ketika puasa lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa, karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya. Majmu Fatwa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak atau memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 142, Tirmidzi nomor 788, An-Nasa'i nomor 87, Ibnu Majah nomor 407. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, jika dikhawatirkan sehabis bersiwak terdapat sesuatu yang basah di dalam mulut, seperti sesudah berkumur-kumur dan masih tersisa sesuatu yang basah di dalam mulut, maka itu tidak membatalkan puasa walaupun sesuatu yang basah tadi ikut tertelan. Yang keempat, bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW biasa mencium dan mencumbu istrinya, sedangkan beliau SAW dalam keadaan berpuasa. Beliau SAW melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Yang kelima, bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan berikhram dan berpuasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Menurut jumhur mayoritas ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebagian ulama salaf. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal. Yang keenam, mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk sesuatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk si kecil. Yang ketujuh, bercelak dan tetes mata. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dengan sanad yang sahih. Yang kedelapan, mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman
beliau berkata, "Sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-Araj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2365. Yang kesembilan, menelan dahak. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena ia dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Yang kesepuluh, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari, dan juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan lalu tertelan, puasanya jadi batal. Yang ke-11, makan, minum, jima atau berhubungan badan dalam keadaan lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Muntah yang tidak sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang muntah menguasainya atau muntah tidak disengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila ia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada." Itulah 12 hal yang masih diperbolehkan saat kita berpuasa dan tidak menyebabkan batalnya puasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.